Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmizi. Sekarang kita akan masuk ke bab maja'a fi khatimin nubuwah, yaitu bab bentuk khatim Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bentuk tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini ada 8 hadis. Hadis yang pertama kita akan baca dari Qutaibah bin Sa'ad. Dia mengatakan bahwa Hatim bin Ismail mengabarkan dari Ja'ad bin Abdurrahman. Dia berkata, saya mendengar As-Sa'id bin Yazid. Dia berkata, Zahabtu bi khalati ila Nabi SAW. Bibiku membawa saya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian faqalat, bibiku berkata, ya Rasulullah, inna bani ukhti waji'un. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya anak dari saudariku sedang sakit. Famasaha SAW rosi wada'ali bil barakah. Kemudian Rasulullah SAW itu membasuh kepala Sa'id, kemudian mendoakannya dengan berkah. Wa tawaddo'a fasyarabtu min wudu'ihi. Kemudian Rasulullah itu berwudu dan hasil wudunya itu diminum oleh Sa'id. Wa qumtu khalfa zahri. Kemudian Sa'id mengatakan, kemudian saya berdiri di belakang pundaknya Nabi Muhammad SAW. Fa nazartu ilal khatim alladhi baina katifaihi. Kemudian saya melihat tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang berada di antara kedua pundaknya. Fa idza huwa mislu zirul hajalah. Kemudian saya mengatakan, ternyata tanda kenabian SAW itu yang berada di pundaknya seperti telur burung hajalah. Jadi ya kecil ya, dia itu seperti burung hajalah itu ya besarnya mungkin seperti burung merpati begitu. Ada di sini dia seperti kelenjar, berbentuk dia seperti telur burung hajalah. Hadis ini sahih. Kemudian hadis kedua mengatakan, hadatsana Sa'id bin Yaqub. Sa'id bin Yaqub menceritakan kepada kami. Hadatsana Ayyub bin Jabir, bahwa Ayyub bin Jabir menceritakan kepada kami, an Simak ibni Harb, dari Simak bin Harb, an Jabir bin Samarah, dari Jabir bin Samarah. Dia berkata, ra'aitul khatim baina katifai Rasulullah SAW guddah. Saya melihat tanda kenabian SAW antara dua pundaknya Rasulullah SAW itu seperti guddah atau kelenjar. Di sini ya seperti daging di sini tumbuh. Hamra misla bayratil hamamah, warnanya kemerah-merahan sini. Oh, berarti dia di sini ada seperti daging yang seperti burung, telur burung, warnanya merah. Bayratul hamamah, seperti burung merpati. Hadis yang ketiga mengatakan, hadatsana Abu Mus'ab Al-Madani. Kami diceritakan oleh Abu Mus'ab Al-Madani bahwa hadatsana Yusuf bin Al-Majishun, bahwa Yusuf bin Majishun mengabarkan kepada kami dari bapaknya, kemudian dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya yang bernama Rumaisah. Qalat, Rumaisah mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW, walau asya'a an uqabil al-khatim, seandainya kalau saya dibolehkan untuk mencium khatim atau tanda kenabian SAW antara dua pundaknya, maka saya akan kerjakan. Berarti memang ada tanda kenabian Nabi Muhammad yang berada di antara dua pundak Rasulullah SAW. Hadis yang berikutnya, hadatsana Ahmad bin Abdah, bahwa kami dikabarkan dari Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi, wa Ali bin Hajar, dan juga dari Ali bin Hajar, wa ghairu wahid, dan juga dari orang selain mereka. Qalu, mereka mengatakan,
haddatsana Isa, bahwa kami dikabarkan oleh Isa bin Yunus dari Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala, dia mengatakan haddatsani Ibrahim bin Muhammad, bahwa Ibrahim bin Muhammad memberitahukan kepada kami min waladi Ali bin Abi Thalib, beliau adalah anak dari Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan kana Aliun idza wasafa Rasulullah, dulu kalau Ali radhiyallahu anhu ingin mensifatkan sifatnya Rasulullah, fa dzakara hadis bitulihi, maka dia akan menyampaikan hadis yang panjang. Waqala, kemudian dia mengatakan baina katifaihi khatimin nubuwah, Nabi SAW itu ada tanda kenabian antara dua pundaknya Rasulullah. Wa khatimun nabiyyin, dan tentunya Nabi Muhammad SAW itu ialah penutup para nabi. Tentunya ini hadis dhaif. Kemudian hadis setelahnya, hadatsana Muhammad bin Bashar, bahwa Muhammad bin Bashar memberitahukan kepada kami, hadatsana Abu Asim beritahukan kepada kami, hadatsana Azrah bin Sabit, dari Azrah bin Sabit, dia mengatakan hadatsani Alba bin Ahmar Ayyashkari, hadatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, dari Amr bin Akhtab al-Ansari berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda kepada saya, ya Aba Zaid, wahai Aba Zaid, udunu minni famsah zuhri, mendekatlah kepadaku kemudian basuhlah belakangku. Famasahtu zuhrihi, kemudian saya membasuh belakangnya. Fawaqa'at asabi'i ala al-khatim, kemudian jari jemariku menyentuh tanda kenabian SAW yang ada di antara dua pundak. Qultu, apa tanda kenabian ini? Kemudian dia mengatakan sya'arat mustami'at, itu ialah ada rambut-rambut yang berkumpul di antara dua pundak Rasulullah. Itu ialah tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Hadatsana Abu Ammar al-Husain, dari Abu Ammar al-Husain bin Haris al-Khuzai, dia mengatakan bahwa kami diberitahu oleh Ali bin Husain bin Waqid, dia mengatakan bahwa kami diberitahu oleh abi, oleh bapakku, hadatsani Abdullah, bahwa Abdullah bin Baridah berkata, sami'tu abi Baridah yaqul, saya mendengarkan ayahku berkata yang bernama Baridah, Ja'a Salman al-Farisi, ketika itu datang Salman al-Farisi, ila Rasulullah SAW hina qadimal Madinah, datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, bima idatin alaiha rutabun, dengan membawa makanan berupa kurma. Fawudi'at baina yaday Rasulullah, kemudian kurma itu ditaruh di antara atau ditaruh di hadapan Rasulullah. Faqala ya Salman, kemudian Nabi mengatakan, wahai Salman, mahadza, apa ini? Faqala sadaqatun alaika wa ala ashabik, wahai Rasulullah, ini sedekah untukmu dan juga kepada sahabatmu. Faqala irfa'ha, angkatlah sedekah ini. Fa inna la na'kul sedekah, karena kami tidak memakan sedekah, bahwa Nabi itu tidak makan sedekah. Qala farafa'aha, kemudian diangkatlah sedekah Salman itu. Faja'al ghad bimislihi, kemudian di esok hari Salman juga membawa kurma. Fawada'ahu baina yaday Rasulullah, kemudian dia menaruhkan kurma itu di hadapan Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, mahadza ya Salman, apa ini wahai Salman? Kemudian Salman mengatakan, hadiyatun lak, ini hadiah untukmu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah li ashabihi, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ibsitu summa nazar al-khatim ala zuhri Rasulullah fa amana bihi. Kemudian Rasulullah itu memakan hadiah dari Salman, kemudian Salman melihat khatim atau tanda kenabian Rasulullah antara dua pundak Rasulullah, kemudian Salman beriman
kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu itu Salman berada di bawah orang Yahudi, atau dia masih menjadi budak orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW membeli Salman dengan uang atas Rasulullah SAW itu menanamkan mereka buah kurma sampai kurma itu berbuah. Jadi syaratnya itu kurma itu bisa berbuah. Kemudian Rasulullah SAW itu menanam kurma itu kecuali ada satu kurma yang ditanam oleh Umar. Jadi semua kurma yang ditanam oleh Rasulullah SAW itu semuanya berbuah kecuali satu kurma. Kemudian ditanya, kenapa kurma ini tidak berbuah? Ternyata yang menanam ialah Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW itu menyabut kembali kurma itu dan menanam kembali di kebun itu. Kemudian kurma itu berbuah. Itu memang tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya An Abi Nadrah Al-Aufi qala, dari Abi Nadrah dia mengatakan, saya menanyakan Abu Sa'id Al-Khudri terhadap khatim SAW yang ada di pundak Rasulullah SAW. Kemudian Abi Sa'id mengatakan, kana fi zahri bad'atun nashizatun. Bentuknya itu seperti bad'ah, segumpal daging yang tumbuh. Kemudian ada setelahnya dari Abdullah bin Sarjisa Al-Muzani mengatakan, saya mendatangi Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah SAW itu berada di antara para sahabatnya. Kemudian Abdullah bin Sarjisa ini mulai berada di belakang Rasulullah SAW dan ingin melihat tanda kenabian Rasulullah SAW. Fa'al qorida an zuhrihi, kemudian Rasulullah SAW itu membuka ridanya, penutup belakang. Faraitu maudi al-khatim ala katifaihi misla al-jam'ah, maka Abdullah bin Sarjisa ini melihat khatim atau tanda kenabian Rasulullah SAW yang berada di antara dua pundaknya seperti al-jam'ah, seperti kumpulan daging, atau jama'al kafaihi, atau seperti begini. Haulaha khilan kannaha salil, jadi itu sekumpulan daging yang tumbuh di antara dua pundak Rasulullah. Faraja'tu hatta istakbaltuhu, kemudian Abdullah bin Jarsisa ini berkata Rasulullah SAW, dia mengatakan, mudah-mudahan Allah mengampunimu wahai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membalas, walaka aidon, mudah-mudahan engkau diampuni juga. Faqala al-qaum istaghfara laka Rasulullah, faqala na'am walakum, thumma tala hadhil ayah wastaghfir li dzambika wal mu'minin wal mu'minat, dan mintalah ampun terhadap dosamu dan juga dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah perempuan. Demikian ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi memang tanda kenabian itu sudah ada dan diceritakan di buku-buku sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya, yang mana Salman itu mendapatkan informasi dari salah seorang yang memegang kitab Injil yang asli, bahwa memang tanda kenabian Nabi Muhammad SAW itu tidak makan sedekah tapi makan hadiah. Dan juga di antara kedua pundak Rasulullah SAW itu ada tanda kenabian yang seperti telur burung yang tumbuh di antara dua pundak. Jadi dari situ Salman langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi memang tanda kenabian itu hanya diketahui oleh orang-orang yang membaca Taurat, orang-orang yang membaca Injil yang asli. Mereka mengetahui tanda kenabian Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka itu sangat mengetahui Nabi daripada anak-anak mereka, sampai segitu. Jadi kalau mereka tidak mau beriman, berarti Allah telah lepas terhadap mereka, karena Allah telah memberikan pengetahuan untuk bisa mengetahui mana Nabi yang asli. Demikian ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.